Aku seorang dokter yang selalu menolong banyak nyawa. Tapi ternyata aku gagal menyelamatkan rumah tanggaku sendiri. Saat aku sibuk berjuang di garis depan rumah sakit, suamiku justru memilih wanita lain. Namaku Dr. Aulia Prameswari, seorang dokter spesialis penyakit dalam di salah satu rumah sakit terbesar di kota ini. Dari luar, hidupku terlihat sempurna. Aku punya karier yang mapan, rumah yang nyaman, dan seorang suami yang tampak begitu penuh kasih sayang. Raka, seorang pengusaha yang banyak dikagumi orang. Setiap pagi, aku terbiasa menatap wajahnya saat sarapan. Ia selalu menyapaku dengan senyuman hangat. Sayang, jangan lupa sarapan. Kamu ada jadwal operasi ringan hari ini kan? Jangan sampai kelelahan, katanya sambil menyodorkan roti panggang. Aku tersenyum. Kamu ini selalu lebih perhatian dari pasienku sendiri. Raka terkekeh, lalu menggenggam tanganku. Saat itu, aku sungguh merasa menjadi istri paling beruntung di dunia. Di rumah sakit, kehidupanku pun tak kalah indah. Rekan-rekan kerja menghormatiku bukan hanya karena keahlianku, tapi juga karena aku dikenal ramah kepada pasien. Aku percaya, profesi ini bukan sekadar pekerjaan, melainkan panggilan hati untuk menyembuhkan orang lain. Hari itu, aku juga berkenalan dengan seorang perawat baru yang dipindahkan ke unitku. Namanya Maya. Wajahnya manis, dengan senyum lembut yang membuat pasien cepat merasa nyaman. Ia memperkenalkan diri dengan sopan. Selamat pagi, Dr. Aulia. Senang sekali bisa bekerja di bawah bimbingan Ibu. Aku menyambutnya dengan hangat. Selamat datang, Maya. Semoga kamu bisa cepat beradaptasi di sini. Aku sama sekali tidak menyangka pertemuan sederhana itu akan menjadi awal dari badai besar dalam hidupku. Aku pulang sedikit lebih awal dari biasanya. Raka menjemputku di lobi rumah sakit. Sesuatu yang jarang ia lakukan karena biasanya ia sibuk dengan perusahaannya. Di perjalanan pulang, ia bercerita tentang rencana liburan singkat ke Bali untuk merayakan ulang tahun pernikahan kami yang keempat. Aku merasa bahagia luar biasa. Bayangan makan malam romantis di tepi pantai, bercengkrama di bawah langit penuh bintang, membuatku tersenyum sepanjang perjalanan. Aku bersyukur sekali bisa menikah denganmu, Raka, ucapku lirih. Ia menoleh sekilas, tersenyum, lalu menjawab, aku juga. Kamu bukan hanya istriku, tapi juga sahabat terbaikku. Saat itu aku yakin rumah tanggaku akan selalu penuh cinta. Aku tidak pernah tahu, di balik semua kebahagiaan yang tampak sempurna, sebuah rahasia perlahan sedang tumbuh di dekatku. Hari-hari berikutnya terasa begitu manis. Raka semakin sering menjemputku sepulang kerja. Ia bahkan menyiapkan makan malam sendiri, sesuatu yang jarang sekali dilakukannya. Aku tersenyum dalam hati, merasa cintanya padaku semakin besar. Namun, ada momen kecil yang seharusnya membuatku curiga. Beberapa kali ponselnya bergetar saat kami makan malam. Raka buru-buru menggeser layar, lalu berkata ringan, urusan kantor, sayang, tidak penting. Aku percaya saja, karena bagiku, Raka adalah sosok yang selalu jujur. Di rumah sakit, aku makin dekat dengan Maya. Ia rajin membantu, cepat belajar, dan sering memuji caraku menangani pasien. Dr. Aulia selalu sabar. Saya benar-benar kagum, katanya suatu hari. Aku menanggapi dengan senyum. Kamu juga cekatan, Maya? Pasien suka sama perawat yang telaten. Dalam hatiku, aku bersyukur punya rekan kerja baru yang menyenangkan. Aku tidak pernah menaruh curiga sedikit pun. Bagiku, Maya hanyalah perawat muda yang polos dan penuh semangat. Aku tidak tahu, pujian-pujian itu hanyalah awal dari sebuah cerita yang akan menguji seluruh kesetiaanku. Malam itu, aku pulang lebih cepat dari rumah sakit. Raka belum ada di rumah. Awalnya aku pikir ia masih sibuk di kantor. Tapi jam sudah menunjukkan hampir tengah malam. Raka akhirnya pulang. Dengan wajah lelah, namun ada senyum kecil yang berbeda dari biasanya. Maaf,
Rapatnya molor, katanya singkat. Aku mengangguk, berusaha memahami. Tapi saat ia mandi, ponselnya yang tertinggal di meja ruang tamu bergetar. Aku tak berniat membuka, hanya sekadar melirik. Sebuah pesan singkat muncul. Hati-hati di jalan, aku menunggumu besok. Ada ikon hati merah di akhir kalimat. Jantungku berdegup kencang. Aku berusaha menenangkan diri, mungkin hanya rekan bisnis yang terlalu akrab. Namun, kata menunggu terasa asing, seakan ada sesuatu yang disembunyikan. Keesokan harinya, saat aku bertugas di IGD, aku melihat sesuatu yang membuat langkahku terhenti. Raka berdiri di lobi rumah sakit bersama Maya. Mereka terlihat begitu dekat, bercakap dengan senyum yang tak biasa. Hatiku bergetar hebat. Untuk pertama kalinya, bayangan kebahagiaan yang kubanggakan mulai terasa rapuh. Aku berdiri kaku di koridor rumah sakit, mencoba menepis pikiran buruk. Mungkin mereka hanya kebetulan bertemu, bisikku dalam hati. Namun, tatapan mata itu terlalu akrab. Senyum mereka terlalu hangat, seolah ada rahasia yang hanya mereka berdua pahami. Aku mencoba bersikap profesional. Dengan langkah tegap, aku mendekat. "Raka, kamu di sini?" tanyaku. Memaksakan senyum, Raka terlihat sedikit kaget, lalu buru-buru menjawab, "Aku hanya lewat sayang, kebetulan bertemu Maya." Maya menunduk sopan. Wajahnya tenang, seakan tak terjadi apa-apa. "Selamat siang, dokter," ucapnya. Aku membalas singkat, lalu berusaha mengendalikan diri, tapi hatiku bergetar. Rasa tak nyaman itu sulit ditepis. Malamnya, aku mencoba bertanya dengan lembut. "Raka, kamu yakin tidak ada apa-apa antara kamu dan Maya?" Ia menatapku sebentar, lalu menghela napas. "Kenapa kamu curiga begitu?" "Aku hanya lelah. Jangan berpikir yang tidak-tidak." Aku diam. Kata-katanya terdengar masuk akal, tapi hatiku tetap terasa asing. Untuk pertama kalinya, aku mulai merasa seperti orang luar di rumah tanggaku sendiri. Namun, aku tidak ingin menyerah begitu saja. Aku percaya setiap rumah tangga pasti diuji, dan tugasku sebagai istri adalah menjaga agar cinta itu tetap hidup. Maka aku menetapkan niat. Aku harus merebut kembali perhatian Raka, bagaimanapun caranya. Aku mulai mengurangi jadwal jaga malam, mencoba lebih sering memasak makanan kesukaannya. Setiap pagi, aku menyiapkan sarapan dengan penuh harap ia akan kembali tersenyum padaku seperti dulu. "Aku buatkan sup ayam kesukaanmu," ucapku suatu sore. Raka hanya menatap sekilas, lalu berkata datar, "Terima kasih, aku makan nanti saja." Hatiku tercekat, tapi aku pura-pura kuat. Aku mengajaknya berbincang tentang rencana liburan yang dulu sempat kami bahas. "Bagaimana kalau kita tetap ke Bali bulan depan? Mungkin kita butuh waktu berdua." Raka tersenyum tipis, tapi jawabannya menusuk. "Kita lihat nanti. Aku masih banyak urusan." Malam itu, aku berbaring sendirian, menatap langit-langit kamar. Aku sadar, usahaku menjaga kehangatan rumah tangga seperti meraba api yang hampir padam. Meski begitu, aku tetap berjanji pada diriku. Aku tidak akan melepaskan Raka tanpa berjuang. Namun semakin aku berusaha, semakin terasa jarak di antara kami. Raka sering pulang larut malam, kadang tanpa memberi kabar. Saat kutanya, jawabannya selalu singkat. "Ada urusan penting di rumah sakit," bisik mulai terdengar di antara rekan kerjaku. Aku mendengar seseorang berbisik lirih di lorong. "Itu kan tas mahal yang dipakai Maya. Katanya ada yang memberinya." Aku pura-pura tidak mendengar, tapi hatiku bergetar. Aku mengenali merek itu. Aku pernah melihat brosurnya di meja kerja Raka. Hari itu, aku mencoba kembali mengajak Raka bicara dengan lembut. "Raka, apa benar kamu sering bersama Maya belakangan ini?" tanyaku hati-hati. Ia menatapku lama, lalu tersenyum tipis.
Aulia, kenapa kamu selalu mengaitkan semuanya dengan Maya? Dia hanya perawat biasa, jangan berlebihan. Kata-katanya terdengar tenang, tapi justru membuatku semakin gelisah. Apalagi aku ingat tatapan Maya yang penuh arti setiap kali aku menyebut nama Raka. Malam itu, aku menangis dalam diam. Aku dokter yang mampu menyembuhkan banyak pasien, tapi mengapa aku tak mampu menyembuhkan luka di hatiku sendiri? Pertanyaan itu terus menggema di kepalaku. Hingga suatu malam, aku memutuskan pulang lebih awal. Aku ingin memberi kejutan, berharap bisa makan malam bersama Raka dan mengembalikan kehangatan yang kian memudar. Namun langkahku terhenti di depan pintu rumah. Dari balik kaca ruang makan, kulihat Raka duduk bersama Maya. Mereka tertawa kecil, tampak begitu nyaman, seolah rumah ini bukan lagi milikku. Tanganku gemetar memegang gagang pintu, rasanya sulit bernapas. Aku masuk perlahan, mencoba tetap tenang. Raka, Maya, apa yang kalian lakukan di sini? Suaraku lirih, namun bergetar. Raka berdiri, wajahnya kaku. Sayang, jangan salah paham. Aku hanya mengajak Maya makan malam. Dia butuh teman bicara. Maya menunduk, tidak banyak berkata. Namun, senyum tipisnya menusuk hatiku lebih dalam daripada kata-kata. Aku berusaha tegar, meski air mataku hampir jatuh. Di rumah kita sendiri, Raka? Kau membawa dia ke sini? Tak ada jawaban, hanya keheningan yang membuat jantungku terasa semakin hampa. Malam itu, untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa kehilangan suamiku. Sejak kejadian itu, aku tak lagi melihat Raka dengan cara yang sama. Senyumnya padaku terasa hambar, pelukannya dingin, dan langkahnya selalu mengarah ke tempat lain. Aku mencoba bertahan, tapi setiap detik terasa seperti menahan pisau yang perlahan menggores hatiku. Hingga pada suatu sore, saat matahari hampir tenggelam, Raka akhirnya mengucapkan kata-kata yang paling kutakuti. Aulia, aku ingin kita berpisah. Aku mencintai Maya. Dia membuatku merasa hidup kembali. Aku terdiam, tubuhku lemas, seakan tak punya daya. Aku memandang wajahnya, mencari sisa cinta yang dulu selalu kupercaya. Tapi yang kutemukan hanyalah ketegasan yang mengiris. Air mataku jatuh, bukan karena aku lemah, melainkan karena aku sadar aku sudah kalah dalam perjuangan yang panjang. Jadi, semua janji kita, semua mimpi yang kita bangun, begitu saja kamu lepaskan? Tanyaku dengan suara bergetar. Raka menunduk, namun jawabannya singkat, dingin, dan tak terbantahkan. Aku sudah memilih. Saat itu aku sadar, aku hanya punya dua pilihan. Bertahan dalam pernikahan yang hampa, atau melepaskan orang yang paling kucintai. Malam itu, aku duduk sendirian di ruang tamu, menatap bingkai foto pernikahan kami. Senyumku dalam foto itu begitu tulus, seolah yakin kebahagiaan akan bertahan selamanya. Tapi kini, yang tersisa hanyalah luka dan air mata. Aku tahu jawabannya, aku harus merelakan. Meski hatiku hancur, aku tak bisa terus memelihara cinta yang sudah tidak lagi utuh. Dengan tangan bergetar, aku menandatangani surat perceraian yang Raka sodorkan. Setiap goresan pena terasa seperti merobek hatiku, tapi anehnya juga menghadirkan sebuah kelegaan. Mulai hari ini, aku akan belajar mencintai diriku sendiri. Bisikku lirih. Hari-hari setelahnya terasa berat, tapi aku memilih menenggelamkan diriku dalam pekerjaan. Aku kembali fokus pada pasien, menulis jurnal medis, dan membuka klinik kecil untuk orang-orang kurang mampu. Setiap senyum pasien yang merasa terbantu menjadi obat bagi luka hatiku sendiri. Aku mungkin kehilangan Raka, tapi aku tidak kehilangan diriku. Dan itu, bagiku, adalah langkah pertama untuk benar-benar bangkit. Namun takdir seakan ingin mengujiku sekali lagi. Beberapa bulan setelah perceraian, tiba-tiba Raka datang ke klinikku. Wajahnya tak lagi setampan dulu, kusut, lesu,
dan penuh kegelisahan. "Aulia, tolong dengarkan aku." Suaranya parau, nyaris bergetar. Aku menatapnya dengan campuran terkejut dan iba. Dari kabar yang kudengar, perusahaannya jatuh bangkrut dan Maya meninggalkannya begitu saja. Pria yang dulu begitu percaya diri, kini berdiri di depanku seperti orang asing yang kehilangan arah. "Aku salah, Aulia. Aku butuh kamu. Maafkan aku, kembalilah padaku," katanya dengan mata berkaca-kaca. Hatiku bergetar, tapi aku mengingat semua luka yang pernah ia tinggalkan. Aku ingat malam-malam penuh air mata, tatapan dinginnya, dan kata-kata yang membuatku merasa tak berarti. Aku menarik napas panjang, lalu berkata tenang, "Raka, aku sudah memilih jalan hidupku. Aku tidak membencimu, tapi aku juga tidak bisa kembali. Aku sudah belajar menghargai diriku, dan aku tidak ingin kehilangan itu lagi." Air matanya jatuh. Sementara aku berdiri, tegar. Untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa bebas. Sejak hari itu, aku mulai melihat dunia dengan cara berbeda. Hidupku bukan lagi tentang mempertahankan seseorang yang tak ingin tinggal, melainkan tentang menemukan arti kebahagiaan dalam diriku sendiri. Aku menenggelamkan luka dalam karya. Aku menerima tawaran menjadi dosen tamu di Fakultas Kedokteran, membagikan ilmu dan pengalaman kepada mahasiswa. Saat berdiri di depan kelas, aku merasakan semangat baru. Aku bukan hanya seorang dokter, tapi juga guru yang bisa menyalakan harapan. Klinikku pun semakin ramai. Pasien datang bukan hanya untuk berobat, tapi juga untuk sekadar berbagi cerita. Setiap kali mereka tersenyum lega setelah ditolong, aku merasa Tuhan memberiku hadiah yang jauh lebih berharga daripada cinta yang hilang. Kadang, saat malam sunyi, bayangan Raka masih sempat melintas. Namun aku tak lagi menangis. Aku hanya menghela napas, lalu tersenyum. Karena dari dirinya, aku belajar satu hal penting. Kadang kehilangan justru cara Tuhan untuk mengingatkan kita agar kembali mencintai diri sendiri. Aku tidak lagi merasa kosong. Aku mulai merasa utuh. Bukan karena seseorang kembali, melainkan karena aku akhirnya berdamai dengan diriku sendiri. Semua luka yang pernah kuterima kini berubah menjadi pelajaran berharga yang membentukku menjadi lebih kuat. Aku masih ingat hari ketika aku hampir kehilangan segalanya: cinta, kepercayaan, bahkan diriku sendiri. Namun kini, aku berdiri tegak, bukan sebagai wanita yang ditinggalkan, tapi sebagai wanita yang memilih untuk bangkit. Suatu pagi, aku menatap matahari terbit dari jendela rumah. Hangatnya sinar itu menyentuh wajahku, seolah mengucapkan selamat atas perjalanan panjang yang kulalui. Dalam hati, aku berbisik lirih, "Terima kasih Tuhan, telah menunjukkan bahwa kebahagiaan sejati bukan bergantung pada orang lain, tapi pada hati yang ikhlas menerima." Pasien-pasienku, mahasiswa yang kutemui, dan senyum kecil yang kutemukan setiap hari menjadi pengingat bahwa hidupku masih penuh arti. Aku tidak lagi menyesali kehilangan Raka, karena tanpa kepergiannya, aku mungkin tak pernah belajar menemukan siapa diriku sebenarnya. Inilah akhir kisahku. Sebuah cerita tentang cinta yang dikhianati, hati yang patah, tapi juga jiwa yang akhirnya menemukan cahaya. Dan aku percaya, setiap luka selalu membawa jalan menuju kekuatan baru. Dari semua luka yang pernah kualami, aku belajar bahwa kekuatan seorang perempuan bukan hanya terlihat saat ia mampu bertahan, tetapi juga ketika ia berani melepaskan. Aku bukan lagi istri yang dikhianati, melainkan seorang dokter, seorang ibu, dan seorang wanita yang berdiri dengan kepala tegak. Aku tersenyum, bukan karena hidupku tanpa cobaan, tetapi karena aku akhirnya menemukan arti bahagia yang sesungguhnya, mencintai diriku sendiri, dan melangkah maju tanpa penyesalan.